saat ini ada pembicaraan tokoh masyarakat yang mana penumpang kapal tujuan ke Pulau Jawa yang saat ini banyak tidak tercover tiket, sehingga ini banyak para penumpang itu sendiri terlantar. Nah, sampai sejauh mana wakil rakyat menyikapi ini? Ya, terima kasih Bang Taufik yang telah bersilaturahmi ke kantor Dewan. Dan pada pagi hari ini ada masalah yang cukup krusial yang ditanyakan, yaitu mengenai penumpang arus mudik yang ada di Pelabuhan Panglima Utara. Nah, dalam hal ini sebenarnya pemerintah daerah beserta rekan-rekan dari Polres Kobar sampai dengan Pak Kapolda sendiri 2 hari yang lalu itu telah melaksanakan kunjungan kerja ke Panglima Utara, yaitu di pelabuhan sana, untuk memastikan kelancaran arus mudik. Nah, pada saat itu memang belum terasa adanya satu indikasi penumpang yang tidak tercover tiket. Nah, setelah acara tersebut malamnya rupanya terjadilah peristiwa itu, sehingga saya dengar ada yang demo dan sebagainya. Tetapi saya lihat teman-teman di SUB juga sudah turun tangan dan pihak pemerintah daerah juga sudah turun tangan. Tetapi kelihatannya apa boleh buat bahwa apa yang telah difasilitasi oleh Pemda berupa tambahan kuota kapal dan mungkin tambahan kuota tiket, tetapi ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mudik ke Pulau Jawa. Nah, ini terus ditambah lagi, ini ada keluhan daripada teman-teman agen bahwa terjadi penyalahgunaan kuota tiket, yang penyalahgunaan ini dilakukan oleh oknum. Nah, ini juga masih menjadi sebuah tanda tanya. Ini siapa? Apakah di kapal yang tergolong di Dharma Lautan Utama atau di Pelnia? Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Dalam hal ini kami berharap bahwa pihak-pihak terkait, yaitu KSOP, Pelindo, kemudian Pelni, Dinas Perhubungan, dan mungkin pemerintah daerah bisa turun tangan, karena terus terang masalah arus balik ini adalah menjadi kebutuhan yang menjadi pokok, ya, kebutuhan pokok bagi masyarakat kita yang ingin berlebaran di kampung halaman, ya, atau kebutuhan pertemuan keluarga yang sangat mendesak. Nah, ini perlu adanya teman-teman daripada dinas terkait maupun pemerintah daerah untuk segera turun tangan bagaimana caranya mereka ini bisa memperoleh solusi. Solusi yang pertama adalah bisa mendapatkan tiket, yang kedua ada penambahan armada apabila armada itu kurang. Kira-kira demikian. Nah, kalau untuk kita melihat saat ini Bang, dengan ada keterbatasan tiket, ya, tapi penumpang juga bisa naik, apakah ini dibenarkan nanti bayarnya tiket di atas kapal? Saya kira masalah mekanisme daripada proses pembayaran, apabila ini keadaan darurat, saya kira kalau semuanya mempunyai kesepakatan, ya, dan antara pihak pengelola kapalnya, kemudian penjual tiketnya, dan penumpangnya, kemudian ada persetujuan dari KSOP, saya kira itu tidak masalah, karena sifatnya ini adalah darurat, ya. Apakah regulasi ini dibahas dulu di masing-masing instansi untuk ke depannya nanti? Itu saya kira internal di lapangan sana diadakan kesepakatan. Nah, bagaimana Pak untuk menghindari pungli, jangan sampai ini terjadi kepada apa yang disampaikan tadi, langkah-langkah DPR untuk menyampaikannya apa Pak? Nah, makanya ini adalah sebuah momen yang mempunyai potensi untuk disalahgunakan, yaitu karena di situ ada nilai bisnis, ya. Tiket itu bisa digelembungkan nilainya, kemudian bisa ditumpuk dalam satu agen, yang mana ini nanti juga membuat dan mengkondisikan orang itu supaya kehabisan tiket, sehingga nanti kebutuhannya bisa menampung atau ditampung oleh salah satu agen, sehingga dia mempunyai potensi untuk memainkan harga tiket. Nah, ini potensi-potensi seperti ini kita harapkan teman-teman dari penegak hukum, ya, KP3 maupun Polres Kutarin Barat maupun Polsek Umay ini bisa menjamin adanya kebutuhan masyarakat masalah tiket ini dengan standar harga yang
sesuai, yang tidak di markup sedemikian rupa sehingga merugikan masyarakat kita. Mungkin ada harapan Bang kepada para penumpang yang saat ini mereka juga berharap, tapi dengan dasar mereka masih keterbatasan dengan mencari langkah-langkah itu. Ya, kita berharap bahwa penumpang yang sampai saat ini masih mencari tiket dan belum ada kepastian, kita mohon sabar. Ya, kita mohon sabar karena inilah kondisi yang akan dialami oleh daerah-daerah yang mempunyai pelabuhan besar. Ini saya yakin tidak hanya terjadi di Kota Ring Barat. Ya. Ini beritanya di Pelabuhan Merak, di sana juga sekarang lagi kisruh ya tentang pemalsuan tiket yang dikeluarkan oleh sebuah agen sehingga banyak yang terlantar juga. Nah, ini kita mohon kepada masyarakat untuk bisa bersabar karena ini juga bulan puasa dan harus ada alternatif ya, alternatif apakah bisa lewat sampit atau lewat pesawat atau bisa juga ya kalau memang betul-betul tidak mempunyai tiket ya jangan memaksakan diri, karena saya kira semua pihak sudah ingin ini berjalan sesuai dengan harapan semua masyarakat. Tapi kan dulu kan pernah didatangkan kapal dari TNI AL untuk mengantisipasi penumpang yang supaya bisa terberangkat. Nah, sasaran ini mungkin ada enggak untuk persiapan ke depan? Ya sebenarnya opsi-opsi tentang penambahan kapal itu kan ya bahkan meliputi bisa minta bantuan kepada armada RI ya, apa teman-teman angkatan laut ya. Nah, mungkin itu bisa ditempuh oleh pemerintah daerah dan tinggal koordinasi dengan pusat ya, karena ini adalah kebutuhan hajat hidup orang banyak. Oke. Bang, ini rencana ada untuk meninjau lapangan nggak Bang di H-3 nanti Bang? Ya nanti kita akan koordinasi dengan teman-teman siapa yang punya kelonggaran waktu, bila perlu kita akan turun ke lapangan. Oke, makasih Bang. Yo, masuk langsung. Yo. Macet. Masuk. Ini macet jalan. Ya, akan teman. Lewat kene mau. Yo.